Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel saya sendiri. Di sini saya akan berbicara tentang masalah beberapa tempat angker di Jalanan Siula, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Di sini saya bukan bermaksud ingin membangkitkan perkara-perkara mistis yang tidak jelas ataupun mengada-ngada. Di sini saya akan berbicara peristiwa yang terjadi di zaman dahulu maupun di zaman sekarang di jalanan lintas Sungai Penuh Padang atau Kerinci Padang yang melintasi Kecamatan Siula. Boleh percaya boleh tidak, tapi inilah beberapa penuturan orang tua-tua dan juga fenomena yang terjadi pada saat ini. Beberapa tempat angker di Jalanan Siula, jalan lintas Sungai Penuh Padang, mulai dari Telaga Biru. Yang pertama, perbatasan Siula Semerup atau di Cimedak dan Sungai Nyuhu. Di sini telah sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia, baik meninggal di tempat ataupun sesampai di rumah sakit, baik yang kepalanya pecah maupun yang koma. Di samping yang meninggal dunia, orang yang berkendaraan sering terjatuh dan terluka parah. Di samping itu, para pengendara juga sering melihat penampakan makhluk tak kasat mata, seperti di pohon nangka besar yang berumur ratusan tahun yang di Siula dikenal dengan istilah nama di Cimedak. Di sini orang sering melihat sesosok makhluk dedemit, setan ataupun hantu. Kemudian sekitar 100 meter dari pohon itu arah ke utara ada sungai kecil yang bernama Sungai Nyuhu. Di sini sudah sering orang meninggal karena kecelakaan dan penampakan sosok makhluk tak kasat mata yang menggoda manusia. Konon katanya Sungai Nyuhu ini pada zaman dahulu, ketika masyarakat Siula Gedang mengadakan ritual adat kebudayaan seperti Kendurisko dan Ningin Neghi, dijadikan tempat pembuangan atau pengusiran makhluk jahat ketika acara tolak bala. Yang kedua, Simpang 4 Jalan Sulak Panjang. Di sini juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang. Yang ketiga, Cimetung Naga, Napak Rabu. Konon pada zaman dahulu di Cimetung Naga ini ada sungai kecil yang angker. Menurut beberapa panatua, di mana penampakan makhluk gaib, kecelakaan lalu lintas juga sering terjadi. Yang keempat, Simpang Kotor Rendah. Di Simpang Kotor Rendah ini juga sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas yang menewaskan orang. Aura yang dirasakan juga sangat menakutkan tatkala zaman dahulu. Yang kelima, Panakin Tutung Bungku. Di zaman dahulu, pendakian arah ke Tutung Bungku ini cukup angker, di mana pernah kejadian seseorang yang bersepeda pada zaman dahulu membawa sabun di dalam kotak di sepedanya. Kemudian ada orang yang menaiki sepedanya dan membuat ia kesusahan membawa sepedanya. Dari Panakin Tutung Bungku, Simpang Kotor Rendah, dan berakhir di Cimetung Naga. Yang keenam, Tikungan Koto Kape. Di tikungan ini juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang ketujuh, Simpang 4 Sungai Pegeh. Acap kali masyarakat terkejut dengan kecelakaan yang menewaskan orang di Simpang 4 ini. Aura yang dirasakan di sini juga sangat kentara. Yang kedelapan, Jalan Pelak Gedang, juga sering terjadi kecelakaan maut yang menewaskan orang. Yang kesembilan, Jembatan Lubuk Nagodang. pendakian Pancuran 7 atau
Taman Indraloka hingga ke CP Jaya, di mana sudah banyak korban kecelakaan yang menewaskan orang. Bahkan orang yang lewat pernah ada melihat orang lain yang memboncengi sejenis kuntilanak ataupun hantu perempuan. Namun mereka juga tidak sadar bahwa mereka sedang membonceng makhluk tak kasat mata. Dan bahkan ada orang yang pernah kecelakaan di sini, namun ketika melihat foto hasil dijepret orang lain, rupanya ada setan ataupun hantu yang duduk di sebelahnya. Hingga ke CV Jaya, tempat pengolahan material pasir, di mana sudah banyak korban kecelakaan yang menewaskan orang. Bahkan orang yang kecelakaan baru sadar ketika melihat foto ada jejak ataupun gambar orang lain yang duduk di sebelahnya. Yang ke-10, jembatan CP Jaya, di mana menurut riwayat ada orang yang pernah bertemu dengan hantu yang mencari bola matanya di malam hari. Dan menurut riwayat, hantu tersebut merupakan hantu dari korban kecelakaan yang bola matanya lepas. Bahkan ketika ada orang yang menjadi korban kecelakaan, malam hari sering penduduk sekitar mendengar suara orang yang menangis minta tolong dan melonglong kesakitan. Yang ke-11, CP Jaya. Di sini ada pohon aro besar. Dahulu sering orang melihat penampakan lelaki berbaju putih ataupun wanita berbaju putih dengan giginya yang bersilang bersandar di pohon tersebut. Itulah beberapa tempat angker di Jalanan Sula. Boleh percaya boleh tidak, yang jelas sekarang kita hidup di zaman yang serba canggih dan modern, masyarakat sudah banyak. Namun untuk perlu diketahui, ketika kawan bertanya beberapa tempat angker di Jalanan Sula, 12 poin ini yang saya ambil sebagai sampel menurut cerita para orang tua di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Baiklah, kita tinggalkan dunia mistis, dunia gaib. Sampai ketemu pada cerita-cerita kebudayaan adat tradisional tetap di channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.